Yung sakit gigi, ano aja bu? Mau bu? Kata pelan. Mana sakit gigi, mana obatnya? Ada, tapi satu plastik kan dari itu. Sakit gigi juga. ya? Iya kan? Memang asli dia bu, memang apa dokter itu. Di atas ini sakit yang kepala aku ini sakit dengan apa? Ngiri tuh bu. Kalau udah di atas ngiri. Ngiri dia. Nah, Oke, 1, 2, 3, ready! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. semuanya. Siang. Hari ini kita berkumpul dalam acara apa istilahnya mempresentasikan atau diskusi tentang budaya positif. Untuk narasumber kita pada siang hari ini Bapak Fajar Sitoru, TGP Angkatan 10. Untuk mempersingkat, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan yang bisa bilang sempurna, ya, walaupun banyak kekurangan. Tetapi kita bersyukur, alhamdulillah dalam keadaan sehat kita bisa melaksanakan kegiatan kita hari ini. Untuk judul pada siang hari ini tentang diskusi atau presentasi tentang budaya positif, yang judulnya budaya positif, dengan narasumber kita Bapak Fajar Sitoru, TGP Angkatan 2010. Untuk mempersingkat waktu kepada Pak Fajar, disilahkan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru SMP Negeri 6 Lingai ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Lingai. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, saya bukan sebagai pemateri, tetapi saya sebagai pemandu jalannya diskusi bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Adapun sesi ini saya laksanakan untuk memenuhi salah satu tugas di dalam program guru penggerak, yaitu aksi nyata berbagi pemahaman terkait budaya positif dan penerapannya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulainya Bapak Ibu. Ya, seperti yang telah saya berikan slide-nya di laptop Bapak Ibu masing-masing. Adapun judulnya untuk diskusi kita pada siang hari ini adalah penerapan budaya positif. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita akan memiliki kesepakatan kelas di sini. Adapun kesepakatan kelas kita yang pertama adalah saling menghormati. Yang kedua saling menghormati ketika berbicara, tolong temannya diperhatikan. Adakah yang lain ingin menambahkan? Cukup hanya itu aja. Mungkin yang selanjutnya bisa ya silakan untuk makan atau minum dalam sesi diskusi ini, bisa ya. Ya. Bapak Ibu, mari kita perhatikan pada slide yang ketiga. Jadi Ki Hajat Dewantara itu menganalogikan seorang pendidik itu adalah seperti seorang petani, di mana petani hanya dapat menuntun tumbuhnya tanamannya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat tanamannya. Seperti contohnya jagung tidak mungkin bisa diubah oleh petani menjadi padi. Tetapi untuk menciptakan jagung yang berkualitas, seorang petani akan mempersiapkan tempat yang bagus untuk tanamannya, yaitu bisa jadi menambahkan pupuk kandang, membasmi hama, atau hal-hal yang akan merusak tanaman tersebut. Untuk itu, sebagai seorang guru juga, kita harus menciptakan suasana atau lingkungan yang nyaman bagi peserta didik dalam proses pembelajarannya. Jadi pada sesi ini kita akan berdiskusi bagaimana menciptakannya. Lanjut Bapak Ibu slide-nya. Ya. Jadi suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran.
perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Jadi Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan pada slide ini, maka kita harus menciptakan proses lingkungan yang nyaman untuk proses pembelajaran ini. Kalau anak-anak itu tertekan, maka dia akan menjadi ketakutan dalam proses pembelajarannya, sehingga proses pembelajaran yang akan kita lakukan tidak maksimal. Dengan demikian, sebagai guru kita harus bertanggung jawab menciptakannya. Jadi Bapak Ibu, dalam tanggung jawab seorang guru adalah salah satunya menciptakan lingkungan sekolah yang positif, yakni warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Jika hal ini terjadi, maka akan menghasilkan kebiasaan baik di sekolah. Dan jika kebiasaan baik ini telah berlangsung, maka akan menciptakan karakter baik bagi murid. Kemudian, jika karakter baik ini telah tumbuh dalam murid kita, maka akan terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Apa itu budaya positif? Nanti kita akan bahas. Oke Bapak Ibu, di sini ada sebuah permainan. Silakan dibaca Bapak Ibu, atau saya aja yang baca. Ya, ada dua orang. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda-benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda. Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya, Bapak Ibu, coba kita lanjut lagi slide-nya. Ya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan? Adakah Bapak Ibu yang ingin berbagi terkait hal ini? Silakan Pak Amin. Cepat. Ya, silakan Pak Amin. Oh, apanya gini? Ada dua orang. Salah satu sebagai A, yaitu tugasnya mengepal tangan karena ada di dalam tangan tersebut barang berharga. Sedangkan satu lagi bertugas sebagai B, membujuk Anda untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, apakah Anda mau atau tidak? Jika mau, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Mungkin jika bisa si B ini bisa membujuknya, merayunya, atau memberikan hadiah, gitu. Jadi, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan pendapat? Apakah mau membukanya? Mungkin Pak Indo? Oke, terima kasih. Ini kan ibaratnya mempertahankan dan merebut, membujuk dan merayu, itu sistemnya ini. Yang si B ini kan yang mempertahankan tadi. Ya, si A ya. Oh, si A yang mempertahankan. Karena membutuh yang si B. Jadi si A ini memberikan karena hati ikhlas. Kalau menurut saya, kalau siswa memberikan hati ikhlas, ya contohnya saling berbagi, kan itu. Tapi kalau dalam ibaratnya pembelajaran, terutama kita pas dalam ujian, itu kan nggak bisa, kan itu. Nah, sedangkan yang B ini karena dia kurang belajar, dia nggak tahu yang di kepalanya ini, ibaratnya kita buatlah contohnya modelnya kayak kunci jawaban yang sudah dibahas dia, diselesaikan dia, hasil ujiannya selesai di ujian, ada hasil dapat di sini, tapi dirahasiakan dia. Jadi dia pun ibaratnya bersalah juga, kenapa bisa, kan itu. Jadi sama-sama ibaratnya, kalau menurut saya ini satu mempertahankan, satu tidak melihat. Jadi ada di sini strateginya, ada dia cara untuk membukanya itu, kadang juga di situ
biar dibuka yang si A tangannya itu ada sistem sistem paksa tadi, ada sistem rayu, ada sistem greedy. Greedy ini yang paling banyak dipakai orang. Di sini istilahnya ya, kenapa digelidik? Ya karena udah ketawa lepas dia kan itu. Jadi sering ini anak sekolah yang kita jumpai yang digelidik. Karena digelidik ini kan ibaratnya berteman, tapi karena nggak dikasih dia digelidik, jadinya timbul nanti permasalahan ke yang si A karena dia nggak seikhlasnya untuk memberi. Tapi kalau dirayu, ya dia ikhlas ngasihnya, ya disitulah nampak dia ibaratnya yang mana yang tulus mengasihi, yang mana yang tulus, yang mana pura-pura mengasihi. Kalau menurut saya ini bagus juga game permainan dia ini untuk setiap hari yang diterapkan untuk anak kita nanti bagaimana untuk memperebut. Kenapa bisa kayak gitu? Selalu dia butuh. Nah, contohnya kalau sama-sama anaknya itu dalam pembelajaran, karena memang nampak dia kalau nggak dapat dia dalam pas ujian, ibaratnya pembelajaran, ya dia itu karena nggak belajar. Jadi kalau dari saya ini istilahnya motivasi jati diri setiap hati anak-anak yang kita kembangkan nanti. Sekian dan terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu ingin berbagi? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sedikit berbagi Bapak Ibu. Sesuai dengan seperti kasus yang ada di slide atau yang baru saja kita baca mengenai seperti permainan ya. Apakah si A atau si B yang buka kepalan tangan? Kalau saya mengambil dari ini sesuai dengan yang pernah juga sih ini kita lakukan pada waktu kita masih anak-anak, bahkan mungkin sekarang, tapi terkadang kita tidak menyadarinya. Kalau saya umpamakan saya si A tadi yang harus mengapa kepalan tangan karena ada barang berharga yang ada di dalam tangan saya. Sementara si B ingin sekali membuka kepalan tangan ini. Namanya ada sesuatu yang sangat berharga yang bisa juga yang berarti tidak bisa diketahui oleh orang lain, atau cuman kita kayak apa namanya, kayak mau menguji kegigihan lawan bermain kita untuk mengetahui apa yang ada di apa kita. Kalau seperti ini awalnya memang bagaimana kalau hanya silahkan langsung dibuka kan itu bukan merupakan satu permainan yang bukan permainan lah, itu hanya menunjukkan gitu. Jadi ketika si A tadi tidak mau membuka kepalan tangannya untuk si B ketahui, berarti si B harus mempunyai beberapa cara, mempunyai ide-ide bagaimana caranya supaya si A membuka kepalan tangannya. Kalau yang pernah dialami sih berbagai cara ya, termasuk seperti ada sudah tadi di sini juga dikatakan ada bermacam cara. Misalnya kalau namanya ini kalau teman sesama teman yang sudah sering atau saling memahami, nggak mungkin dengan cara atau mengintimidasi. Nah, kalau udah teman ya, tetapi apa cara yang ini? Terkadang bisa dengan cara menggoda atau biasa menggelitik, kira-kira seperti itu yang biasa dilakukan. Yang jelas kita pasti udah memahami lawan kita atau teman kita bermain. Jadi kita sesuaikan cara apa yang harus kita lakukan supaya kepalan tangan tersebut bisa terbuka dan kita akan mengetahuinya. Demikian. Adakah Bapak Ibu yang lain? Cukup? Oh, silakan Ibu Ujai, itu ada mic dari Ibu. Jauh. Bisa. Masih sepanjang. Tarik aja. Masih sepanjang. Jual. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai kepalan tangan yang dikepal untuk bisa dibuka, ya. Bagaimana caranya?
untuk bisa dibuka. Diumpamakan antara siswa dengan guru BK, kalau ada guru BK, ya. Biasanya kita tidak sadari anak-anak kita ini punya masalah di rumah, ya. Karena kita tidak tahu apa masalahnya, sampai di sekolah itu kadang anak kita murung lah, suka mengganggu kawan lah, suka tidur lah, pokoknya banyak lah tingkah lakunya. Jadi untuk membukanya bagaimana caranya? Karena biasanya ya terus terang ya, kalau saya sebagai guru agama itu kalau usah guru agama, guru BK biasa ada taktik khusus untuk membukanya supaya anak tersebut bisa menceritakan masalahnya kepada guru. Itu yang masalah yang diumpamakan tadi. Itu bukan masalah kepal tangannya, tapi masalah dari sekolah. Bagaimana caranya kita membuka masalah ini supaya anak kita ini bisa menceritakannya apa sih masalah sebenarnya di rumahnya, sampai di sekolah kelakuannya seperti ini, murung terus kerjaannya ini. Itu sih masalahnya. Biasanya guru BK yang dapat membuka, yang punya taktik untuk membuka masalah anak tersebut. Mungkin itu aja jawabannya yang bisa saya paparkan hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk jawaban yang luar biasa. Jadi pada permainan ini adalah yang A kita ibaratkan kita ibaratkan sebagai murid, yang B kita ibaratkan sebagai guru. Dalam hal untuk mengontrol murid itu ada berbagai cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara merayunya, memberikan dia hadiah atau menghardiknya. Ya, tetapi Bapak Ibu, kita perlu pahami bahwa untuk dalam teori kontrol ini, anak itulah yang dirinya sendirilah yang mengontrol dirinya, bukan kita. Tetapi ketika ketika mereka mau kita ajak, kita berikan nasihat, mereka lah yang mengizinkannya, bukan karena kita, tetapi karena mereka mengizinkannya untuk kita kontrol. Jadi untuk selanjutnya, bagaimana caranya agar murid itu mau kita bujuk sebagai apa? Ini akan kita pelajari, yaitu di segitiga. Nah, ada namanya segitiga restitusi dan ada pada slide ini. Nanti akan kita pelajari. Jadi Bapak Ibu, pada saat ini kita mengalami miskonsepsi kontrol. Ya, ada beberapa miskonsepsi kontrol yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser, yaitu ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau hal itu demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi murid ini sehingga dia mengizinkan guru untuk mengontrolnya. Yang kedua adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi sesuatu perilaku tertentu, suatu usaha untuk mengontrol murid. Mungkin kita akan memberikan dia hadiah atau pujian. Tetapi apakah hal itu efektif? Mungkin nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Untuk yang selanjutnya adalah ilustrasi, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi kita selama ini mungkin mengkritik anak-anak, mengapa membuat dia merasa bersalah agar dia mengubah karakternya. Tetapi menurut Dr. William Glasser, menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas yang gagal. Jadi mereka akan merasa gagal dalam hidupnya. Yang berikutnya paling terakhir adalah miskonsepsi makna kontrol adalah ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita kadang memaksa anak kecil itu untuk melakukan hal yang kita suka atau yang terbaik menurut kita. Tetapi Bapak Ibu,
anak-anak itu memiliki hal yang terbaik bagi dirinya sendiri. Tetapi bagaimana kita untuk caranya untuk melakukan kontrol pada anak tersebut. Jadi Bapak Ibu, di sini ada dua teori dalam yang pertama stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama dalam stimulus respon ini lupa saya siapa pencetus dari stimulus respon ini. Tetapi yang pencetus teori kontrol ini adalah Stephen Covey, ya. Jadi dalam stimulus respon realita atau kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di teori kontrol ini realitas kebutuhan kita berbeda. Ya. Jadi yang berikutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bapak Ibu bisa membaca selanjutnya nanti di mana perbedaannya. Ini sangat jauh berbeda pandangannya. Tetapi ada yang baiknya dari sini, ada yang lebih baik lagi itu. Jadi jadi kita mengontrol anak itu tujuannya apa? Agar menjadi disiplin. Ya, jadi agar menjadi disiplin. Tetapi bagaimana disiplin yang bagaimana yang akan kita lakukan untuk anak itu? Yaitu disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita cakap melakukan self-disiplin, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi Bapak Ibu, merdeka itu bukan semenang-menang atau sesuka hati melakukan apa saja. Tetapi yang penting adalah di situ disiplin, yaitu disiplin pada diri sendiri. Jikalau kita tidak sanggup mendisiplin diri kita, maka pemerintah memberikan peraturan. Begitu juga dengan murid kita ini. Jikalau murid kita tidak sanggup mendisiplinkan dirinya, maka kita akan yang bertindak sebagai menuntun mereka untuk mendisiplinkan dirinya. Jadi Bapak Ibu, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal yang dimaksud di sini ada Bapak Ibu adalah nilai yang diakui, nilai-nilai yang baik yang diakui secara umum. Bisa jadi nilai yang diakui oleh agama, nilai yang diakui oleh sekolah atau masyarakat. Contohnya nilai kebaikan universal di sekolah kita adalah salah satunya saling menghormati. Jadi itu adalah salah satu nilai universal yang ada di sekolah kita. Baru saling bertanggung jawab. Dibuktikan dengan apa? Ada di dalam peraturan kita. Jadi Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, setelah nilai-nilai kita sepakati nilai-nilai universal ini, mereka melaksanakannya itu bukan karena paksaan, tetapi karena mereka mengakui hal itu baik untuk dirinya. Bukan karena kita marahi, bukan karena kita bentak, atau bukan karena kita bujuk atau kita kasih hadiah, tapi karena ada dalam dirinya ingin melaksanakan disiplin positif tersebut atau kebajikan universal tersebut tanpa ada dorongan dari orang lain. Ya, jadi contoh nilai kebajikan universal yang ingin dimiliki oleh seluruh pelajar di Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Bisa Bapak Ibu lihat di situ. Ini adalah dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah pasti tahu apa-apa saja dimensi profil pelajar Pancasila. Bahkan di sekolah kita juga kita ingin murid kita memiliki nilai-nilai universal yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Pasti karena di visi misi kita juga sudah
menyinggung ke arah situ, yaitu memiliki akhlak mulia, atau ya salah satu memiliki akhlak mulia baru memiliki pengetahuan. Berarti kita ingin terhadap iptek, berarti kita ingin murid kita itu berpikir kritis. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kita tadi kan ingin mendisiplinkan anak-anak itu, ya kan? Jadi bagaimana sih teori motivasi agar mereka mau melakukan disiplin positif itu? Jadi terdapat 3 teori motivasi menurut Darren Gossen. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang-kadang anak-anak ini melakukan sesuatu, biar gak dihukum saya, nanti nanti marah ibu itu sama saya, jadi dia melakukannya. Berarti bukan berasal dari dirinya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena dia ingin mendapatkan hadiah. Baiklah aku nanti biar banyak hadiah yang kudapatkan. Juaralah aku nanti biar ada hadiah yang kudapatkan. Bagaimana? Apakah itu apa? Itu juga masih dari luar, atau pengaruh dari luar, bukan merupakan self disiplin. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah yang ada dari diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Jadi inilah yang ingin kita ciptakan pada murid kita. Mereka tidak ingin melakukan sesuatu itu tidak karena dihukum dan tidak karena mendapatkan hadiah, tetapi mereka yakin, kalau ini kulakukan, ini adalah hal yang terbaik bagi diri saya. Dan inilah ada nilai-nilai yang saya percaya bahkan akan membuat diri saya lebih baik lagi. Mungkin demikian. Jadi tujuan disiplin positif adalah menanamkan teori yang ketiga pada murid kita, yakni menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi inilah yang ingin kita teori motivasi yang ketiga inilah yang ingin kita tanamkan melalui murid kita saat ini. Jadi Bapak Ibu, untuk mungkin bagaimana kalau murid itu, lanjut Bapak Ibu, bagaimana kalau murid kita itu melakukan kesalahan? Ya, jadi kadang kita akan ada yang namanya di sini dijelaskan perbedaan hukuman dan disiplin. Ya, Bapak Ibu, hukuman adalah suatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah suatu harus terjadi, dan restitusi adalah merupakan pilihan. Jadi yang ingin kita fokuskan pada diskusi ini adalah restitusi, Bapak Ibu. Jadi yang kemudian adalah hukuman itu tidak nyaman murid untuk jangka waktu panjang, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Bisa dilihat Bapak Ibu nanti di situ apa itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika kita lihat dari identitas gagal dan identitas sukses dari perbedaan dari hukuman dan disiplin adalah ini kalau di sini dikatakan kalau hukuman itu identitas gagal, murid atau anak belajar menyembunyikan. Kalau kita menghukum murid, anak akan menyembunyikan kesalahannya. Baru konsekuensi murid atau anak belajar taat pada peraturan. Restitusi, murid belajar memecahkan masalah. Jadi kalau kita lihat dari segi negatif, netral dan positifnya, kalau hukuman itu adalah negatif, jadi konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu positif. Jadi ada hal-hal yang nanti kalau teori hukuman ini atau yang negatif, kita akan awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Tapi kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau negatif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita bertanya sendiri kepada anak. Intinya dalam restitusi adalah demokrasi. Yaitu anak yang menentukan apa yang ingin dilakukannya demi hal yang baik untuk dirinya sendiri. Oke Bapak Ibu, lanjut Bapak Ibu. Di situ ada beberapa kuis atau pertanyaan.
sebelum kita lanjut. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hah? Hukuman. Hukuman. Iya. Ya, hukuman Bapak Ibu. Karena ini adalah tidak berhubungan dengan terlambat. Mungkin kalau dia terlambat nanti bisa dia tidak istirahat pada waktu istirahat, ya kan? Baru yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. 2 kali. 2 kali Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini masih bersifat hukuman. Yang ketiga adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi atau konsekuensi karena berhubungan dengan apa yang dilakukannya. Yang ketiga, yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Bagaimana Ibu Jai? Hukuman. Oke. Yang selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman atau bermain di lapangan. Ini hukuman Bapak Ibu. Dia karena dia bermain mencederai kawan sehingga dia tidak diizinkan Tidak bisa main. Iya, tidak bisa main. Ya kan, ini konsekuensi. Karena dia di sini tadi tidak karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Jadi dia diminta selama jam istirahat berada di pinggir lapangan. Jadi itu merupakan konsekuensi karena bersangkutan dengan tindakannya. Oke Bapak Ibu, ini untuk selanjutnya adalah itu teori hukuman. Sekarang kita lanjut ke penghargaan, ya. Bapak Ibu tadi kan teori karena takut melakukan sesuatu karena dihukum. Sekarang penghargaan. Jadi Bapak Ibu ada prinsip mengatakan si Alfiko mengatakan dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan dan hukuman itu hampir sama-sama, Bapak Ibu. Ini saat kita berpeluang berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu, katanya di sini hampir sama. Kita hampir sama hukuman itu dan penghargaan itu nanti akan kita pelajari Bapak Ibu. Jika tidak ditempatkan sesuai dengan konteksnya. Jadi Bapak Ibu, dihukum penghargaan menurut Elfico yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita ingin seseorang atau murid kita melakukan sesuatu dalam jangka pendek, kita bisa memberikan dia penghargaan. Tetapi contohnya ada saat perlombaan bisa kita bikin hadiah karena itu adalah jangka pendek untuk mereka melakukan hal yang terbaik. Tetapi kalau jangka panjangnya nanti mereka akan lebih ada nggak hadiahnya, ada nggak apanya yang saya dapatkan jika saya melakukan hal ini. Baru ya, yang kemudian mereka tidak akan sadar telah melakukan hal baik karena mereka terbiasa menerima penghargaan atau hukuman. Yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Jadi yang penghargaan itu tidak efektif. Jadi penghargaan ini tidak efektif Bapak Ibu dalam jangka waktu panjang tadi ya Bapak Ibu. Kalau kita mengharapkan hal yang dilakukan murid dalam jangka waktu panjang, kita harus membuat hal yang berbeda, yaitu jangan merupakan penghargaan. Nanti kita akan agar mereka menentukan sendiri apa yang akan mereka lakukan. Yang kedua adalah penghargaan. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Bapak Ibu, kalau contohnya ada satu anak yang dapat juara atau penghargaan atau hadiah, sedangkan anak yang lain
akan tidak mendapatkan, itu akan menimbulkan kecemburuan sosial pada anak itu. Yang keempat adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Ada sebuah penelitian Bapak Ibu yang dalam modul kami itu, jadi ada anak-anak yang disuruh menebak gambar itu. Jadi ada anak-anak yang disuruh kalau jawabannya benar, dia dikasih hadiah. Kalau jawabannya salah, tidak apa-apa. Sedangkan kalau anak yang lain, yang satunya lagi, dia hanya dikasih tahu benar dan salah jawabannya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di anak yang paling banyak menjawab benar adalah anak yang dikasih tahu benar atau salahnya. Kenapa? Karena motivasi dari anak ini adalah, yang pertama ini adalah ingin mendapatkan hadiah, sehingga dia terburu-buru untuk menjawabnya, bukan dari dirinya sendiri. Sedangkan anak yang ini tadi berpikir dulu dia, karena dia tidak mengharapkan sesuatu. Jadi Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Jadi Bapak Ibu, ada juga di situ disebutkan bahwa pada saat ada mahasiswa yang magang di situ, dia sebelum diberikan upah kepada mereka, mereka akan menyatakan bahwa mereka melakukan hal yang terbaik. Tetapi kemudian setelah diberikan upah kepada mereka kualitas mereka menjadi menurun. Jadi ini yang selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ini juga Bapak Ibu, ketika kita contoh waktu kecil tahu kita membaca, kita akan senang, ya kan? Tetapi ketika ada orang lain memberikan kita hadiah, berarti dia telah merenggut kebahagiaan anak tersebut. Yang selanjutnya adalah penghargaan menghukum. Ini adalah sama seperti hal yang tadi, yang dengan penghargaan merusak hubungan. Kalau di sistem ranking katanya Bapak Ibu, kalau ranking pertama dan ranking kedua ini akan merasa seperti manusia yang paling dihukum. Selanjutnya adalah motivasi dari dalam diri. Inilah yang ingin kita ciptakan pada murid kita. Ini Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi, yaitu restitusi. Restitusi membantu murid menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi kita berikan kesempatan itu kepada murid untuk menentukan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Ciri-cirinya adalah Bapak Ibu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, itu ada ciri-ciri dari restitusi. Setelah ini kita ketahui ciri-ciri yang pada restitusi Bapak Ibu, nanti akan kita ulas lebih dalam lagi. Tetapi pada slide selanjutnya, kita silakan Bapak Ibu dibuka. Yang ada pada sekolah sekarang ini adalah peraturan kelas atau keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke restitusi, kita akan membahas tentang peraturan kelas atau keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, pada kurikulum pada kurikulum Merdeka ini, yang ada yang tidak dianjurkan untuk memakai peraturan sekolah atau peraturan kelas, tetapi dianjurkan memakai kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dalam dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis dari tanpa makna. Jadi Bapak Ibu, di sini dikatakan dalam keyakinan kelas itu semuanya yang membuatnya itu terlibat, bukan hanya guru,
bukan hanya guru yang membuat, tetapi juga siswa dilibatkan dalam proses tersebut, sehingga menimbulkan tanggung jawab kepada murid itu sendiri, karena dialah yang ikut membuat peraturan atau yang membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas adalah contohnya keyakinan kelas, ciri-ciri dari keyakinan kelas adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Contohnya adalah Bapak Ibu, maksudnya ini adalah bertanggung jawab. Berarti kalau bertanggung jawab, tetapi kalau peraturan itu adalah dilarang mengganggu temannya, ya kan? Itu bertanggung jawab. Contohnya baru kalau di peraturan itu adalah harus melaksanakan piket, sedangkan ini adalah keyakinan kelas itu lebih umum, lebih abstrak dia, yaitu bertanggung jawab. Berarti dia harus bertanggung jawab melaksanakan tugasnya, yaitu piket. Kalau dia tidak mengganggu temannya atau tidak berantem dengan teman, berarti harus saling menghargai dalam dalam keyakinan kelas. Baru keyakinan kelas berupa pernyataan universal, jadi bersifat umum Bapak Ibu. Baru keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Hal ini seperti zona bebas rokok, berarti dilarang di sekolah dilarang merokok. Itu salah satu bunyi yang positif, ya. Baru selanjutnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi Bapak Ibu sebaiknya tidak terlalu banyak, ya. Baru keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi hal yang bisa kita terapkan, jangan hal yang tidak bisa diterapkan di lingkungan kita. Jadi contohnya lah Bapak Ibu, harus mengerjakan tugas dengan sebaiknya. Jangan kita buat dari peraturan kelas itu mengerjakan tugas dengan menggunakan media sosial atau aplikasi tertentu. Itu tidak mungkin bisa diterapkan di tempat kita ini. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita membuat keyakinan kelas itu, kita tanya dulu semua sama siswa itu, apa sih yang mereka kelas yang bagaimana yang mereka inginkan. Setelah itu bagaimana mewujud. Setelah itu, Bu, contohnya, Bu, Pak, saya ingin kelas itu nyaman, aman, bersih. Jadi kita tanya lagi bagaimana mewujudkannya. Setelah mereka dengan melaksanakan piket setiap hari atau membersihkan kelas, maka kelas kita akan nyaman. Kemudian setelah itu kita membuat komitmen dengan mereka. Kemudian Bapak Ibu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak ada yang mutlak dalam tersebut. Jika kemungkinan kelas itu, Bu, kita ingin mengubah keyakinan kelas kita atau menambah, itu bisa ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Ini contoh peraturan Bapak Ibu, kembalikan barang ke tempatnya, keyakinan kelas, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa dilihat dalam slide itu nantinya. Jadi berikut ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, yang seperti yang saya katakan tadi, bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah, mencatat semua masukan di papan tulis, ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, ajak untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3-7. Ajak untuk meninjau ulang atau menyetujuinya dengan mendatangkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Letakkan di dinding kelas tempat yang mudah dilihat. Berikut ini adalah contohnya Bapak Ibu. Di slide selanjutnya, untuk kelas 7 atau yang SMP kita langsung saja. Hormat. Kami meyakini bahwa orang sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi inilah contoh dari keyakinan kelas. Jadi dia bersifat universal. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Itu bersifat umum Bapak Ibu. Tetapi mungkin kita akan rincikan kepada murid kita, apa itu yang bagian dari hormat,
apa itu bagian dari bekerja, apa itu bagian dari diterima pada saat kita membuat keyakinan itu, sehingga mereka mengetahui mana aspek-aspeknya. Ya, Bapak Ibu, ketika murid kita itu sudah sepakat untuk melaksanakan keyakinan itu, tetapi dia masih mengatakan melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas itu, pasti ada yang tidak dibutuhi dalam dirinya. Berikut ini akan kita bahas adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Otomatis kita setuju dengan hal ini, kita akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Jadi penguasaan, maksudnya di sini adalah murid itu ingin diakui penguasaannya, atau murid ingin diakui keberadaannya. Yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa dihormati. Otomatis semua manusia ingin ingin diberikan kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Ada hal-hal tertentu murid itu atau kita ingin merasa bebas dari segala peraturan dari orang lain atau dari hal yang membelenggu kita. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Jadi murid itu juga membutuhkan kesenangan. Mungkin kesenangan ada yang dalam dirinya kurang sehingga dia melakukan tidak menaati kesepakatan kelas yang telah disepakati. Berikut Bapak Ibu belajar dari kasus Ibu Tiatma, guru wali kelas 4 di SD Pelitahati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Polan. Beberapa anak di kelas 4 telah datang padanya untuk mengeluhkan Polan yang seringkali meminta jajan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Tiatma, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Polan melakukan ini? Sebelum kita lanjut ke slide-nya, ada yang ingin memberikan tanggapan? Ibu Jai? Menurut Anda, kira-kira apa ya alasan Polan melakukan ini? Nah, apa alasan Polan meminta jajan dari temannya? Mendapatkan jajan di rumah. Dia lapar ya, Bapak Ibu. Mungkin dia lapar. Atau Kondisi ekonomi orang tua. iya, banyak hal-hal mungkin yang akan jawabannya ada di slide selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Ya, yang pertama adalah dia ingin bertahan hidup karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberikan jajan kepadanya, sehingga dia itu jawaban amin tadi ya. Oke. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Karena dia merasa senang temannya menjadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada guru dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi dia ingin diperhatikan atau ingin diberikan kasih sayang. Selanjutnya adalah dia ingin diakui kekuasaannya. Dia merasa hebat karena dia takut karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan dia. Itu adalah penguasaan. Selanjutnya adalah kebebasan. Karena dia merasa tidak puas dengan jajan yang dibelinya. Karena uang jajannya terbatas. Oleh karena itu, dia ingin mencoba jajanan temannya yang beraneka ragam. Itu adalah salah satu kebebasannya, ingin mencoba segala hal. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Ia melakukan karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena jajanannya, dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu. Selanjutnya adalah semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya Bapak Ibu, selanjutnya lanjut ke slide tempat aja Bapak Ibu. Dunia berkualitas, seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, anak itu memiliki kualitas dirinya sendiri. Jadi kita juga pasti memiliki standar kualitas pada diri kita sendiri. Mungkin menurut kita ini sudah baik, tapi menurut orang lain belum tentu dia baik. Belum tentu hal yang kita lakukan itu adalah baik. Jadi itu adalah memiliki kualitas dunia berkualitas bagi dirinya sendiri. Untuk masuk ke dunia berkualitas, sarannya adalah bahwa sesuatu itu harus sangat baik bagi diri dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasarnya. Jadi Bapak Ibu,
kalau kita ingin menjadikan masuk ke dalam dunia yang berkualitas, anak atau diri mereka memiliki dunia yang berkualitas lebih baik, kita inginkan mereka memiliki dunia berkualitas lebih baik, maka mungkin kita akan bisa memenuhi setidaknya satu atau lebih dari kebutuhan dasarnya. Lanjut Bapak Ibu, restitusi 5 posisi kontrol guru. Restitusi. Restitusi. Ya, restitusi Bu. Restitusi 5 posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu, setelah kita tadi belajar tentang teori motivasi, baru tentang hukuman, penghargaan. Sekarang ini adalah intinya dari diskusi kita ini, yaitu restitusi 5 posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi yang sering kita temukan dalam dunia pendidikan kita ini. Yang pertama, penghukum. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kita sebagai guru sering melakukan hukuman kepada muridnya. Jadi orang guru yang sering melakukan penghukuman ini adalah lakukan hal yang saya katakan, ya kan? Contoh, dia sering membentak anak-anak. Tetapi Bapak Ibu, ini jika diapakan oleh para ahli, maka akan menghasilkan kegagalan bagi diri murid tersebut. Tetapi kita mungkin para ahli itu melihat konteksnya di daerah mereka, bukan di daerah kita. Tetapi kitalah yang tahu mana yang lebih baik kita lakukan. Tetapi yang selanjutnya adalah teori guru sebagai pembuat rasa bersalah pada murid. Jika ini terjadi hal-hal yang sering dikatakan oleh guru yang berbuat merasa bersalah adalah ini. Bagaimana sih kalau kamu melakukan ini, orang tua muda sakit, kita menjadi menimbulkan rasa bersalah pada diri murid. Jika ini sering dilakukan Bapak Ibu, murid akan merasa minder dengan hal yang yang telah terjadi pada dirinya. Jadi merasa dikecilkan hatinya. Yang kedua adalah seperti teman. Jadi Bapak Ibu, guru yang sebagai seperti teman. Jadi Bapak ini akan seringnya kita lakukan demi ibu ya. Jadi kalau dia murid yang guru yang seperti teman itu, ada saja guru yang bersifat seperti teman bagi murid, mungkin murid akan lebih nyaman bagi guru tersebut. Tetapi bagi guru lain itu akan menjadi bumerang. Jadi Bapak Ibu, ini juga kita harus bisa menempatkan kapan akan kita lakukan seperti teman. Yang selanjutnya adalah pemantau. Jadi ini berdasarkan peraturan Bapak Ibu. Contohnya, murid kita datang terlambat, ya kan? Jadi kita bilang aja, di murid yang pemantau ini, kamu tahu apa kesalahanmu, ya kan? Dia bertanya kepada murid, tahu. Jadi apa peraturan sekolah kita kalau datang terlambat harus istirahat, harus belajar di dalam pada saat waktu istirahat. Nah, dia guru itu hanya memberikan peraturan saja. Jadi tidak mengapakan bertanya langsung kepada murid, apa peraturan kita kalau istirahat gitu. Dia guru itu sendiri yang mengungkapkan peraturannya itu. Yang selanjutnya adalah posisi manajer. Jadi Bapak Ibu, inilah posisi yang diinginkan oleh ahli sebagai kita, yaitu bisa memberikan bisa sebagai manajer bagi anak-anak tersebut atau bagi murid tersebut, yakni memberdayakan apa yang ada pada diri anak tersebut sehingga menimbulkan nilai dari melakukan sesuatu dari dirinya itu, bukan karena dari orang lain. Contohnya tadi, bukan karena dihukum, bukan karena dia merasa bersalah, bukan karena dia menganggap guru itu teman, atau karena peraturan itu. Jadi inilah yang diapakan, yang diinginkan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Yaitu dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tuanya agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut ini adalah contoh menstabilkan identitas. Ya, Bapak Ibu, contohnya hal yang kita lakukan adalah untuk menstabilkan identitas murid adalah yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, kita bisa mengapakan anak-anak itu agar lebih dia tidak merasa disalahkan. Ya nggak apa-apa, kita bilang nggak apa-apa, agar dia lebih mau lagi bercerita dengan kita. Ya jadi kita apakan lagi dia, kita puji dulu dia. Nggak apa-apa kok membuat bersalah. Bapak juga pernah demikian. Bapak tahu apa yang kamu rasakan. Jadi kita stabilkan dulu identitas dia untuk kenapa dia melakukan hal tersebut, pasti ada alasannya. Ini tidak ada manusia yang sempurna. Pasti manusia memiliki kesalahan. Kita katakan saja demikian. Yang ketiga adalah saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik dengan cari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, setelah contohnya dia menceritakan apa permasalahannya tersebut, ya kan? Jadi menurutmu baik nggak apa yang kamu lakukan itu untuk dirimu sendiri? Bisa kita bertanya kepada murid itu agar dia menemukan hal tersebut baik nggak yang dilakukannya itu. Baru yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya, gitu. Jadi kita apakan dulu dia, jangan langsung kita judge dia salah gitu. Baru kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patutnya bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting darimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ini berarti validasi tindakan yang salah tidak sama seperti hampir sama ya Bapak Ibu. Kita tidak langsung menyalahkan dia. Baru menanyakan keyakinan. Setelah mereka mengetahui apa yang mereka lakukan itu, sebagai siapa mereka situ tadi kan, apa sebagai pembuat, contohnya dia sebagai melakukan kesalahan tadi kan. Baru yang kedua adalah validasi tindakan yang salah itu, yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini apakah kita percaya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi contohnya kalau mereka tadi muridnya berantem, jadi apa sih yang kita percaya sebagai suatu keluarga itu, apa kesepakatan kelas kita gitu kan. Jadi mungkin anak itu kalau sudah ada kesepakatan kelas, maka dia akan menyebutkan, oh kita harus saling menghormati. Apakah kamu baru ini apa nilai, jadi bisa kita katakan, jadi kalau kita saling menghormati, kamu sudah melaksanakannya, itu baru kita bisa menanyakan lagi. Kalau contoh belum Pak, jadi hal apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Jadi itu contohnya ya, saya akan minta maaf kepada teman saya tersebut. Contoh sebagai ini sebenarnya ada videonya Bapak Ibu, saya menerapkannya tapi karena tidak ada di handphone saya rusak dan sinyal juga tidak memadai, mungkin nanti saja kita pakai. Jadi Bapak Ibu, di sini ada sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Sesi tanya jawab. Mari Ya, ada yang ingin bertanya. berefleksi. Silakan Pak Ginto. Mari berefleksi sejenak. Setelah video Oke, makasih. Dengan pertanyaan ini yang kita jalani sehari-hari, yang sebagai kita guru yang kita jumpai. Jadi Pak Fajar menggerakkan suatu mengenai langkah tentang kedisiplinan siswa di sekolah dan menggunakan modul Indonesia Merdeka, belajar merdeka, bukan Indonesia belajar merdeka ya.
Ini selama saya di Anambas ini berarti 11 tahun lah saya kesiswaan, 11 tahun. 11 tahun saya kesiswaan itu, yang sering saya jumpai itu adalah, yang pertama sekali adalah itu faktor lingkungan dulu yang paling utama, lingkungan. Masyarakatnya dulu dia. Masyarakatnya itu yang paling utama dulu, baru bisa kita terapkan gitu ke anaknya. Sedangkan di daerah-daerah lain bisa juga langsung dia diterapkan anaknya, gak pun udah tahu dia orang tua. Kalau di sini udah kita tahu kan dia orang tua, belum tentu juga dia yang kita bahas itu bisa lagi diterapkan. Contohnya waktu saya di Kiabu dulu, di Kiabu itu memang saya itu dulu di sana itu kerjasama juga dengan orang tua. Saya sering juga memang ke rumah orang-orang tua sana, dan dia orang itu semua bimbinglah anak kami itu sepenuh sama bapak, ajari di situ, baru bisa diterapkan. Jadi ibaratnya kalau terluka pun hati anaknya itu udah luka kami juga, sama juga bapak luka juga kan, itu sistemnya. Jadi istilahnya penerapan di sekolah kita ini, saya rasa di Anambas ini peraturan yang paling kuat itu saya rasa sekolah kita ini. Peraturan paling ketat di sekolah kita ini. Saya rasa nggak ada yang lain lagi. Kalau dijumpai ya, makanya itu yang perlu dipertanyakan. Kenapa sampai sekarang belum bisa kita terapkan ini? Ini yang perlu sebenarnya saya mau kita rubah, ya. Yang pertama sekali ini memang bagus ini. Kalau udah ada kita buat dari peraturan itu sebenarnya nggak perlu lagi dimarahi anak, ya. Tuk sini ambil poin, selesai. Nggak perlu lagi dipukul, tak perlu lagi dimarahinya, dibantah. Ya udah, karena udah ada peraturan ini, kesepakatan dengan orang tua, sepakatan juga dengan anak itu kemarin, ya tunggu, numpuk dulu, baru di situ nanti terapkan. Ini udah berjalan sebenarnya sekolah kita ini, kita buat, tinggal untuk meningkatkan lagi. Tapi permasalahannya, yang model kayak gini, udah kita kesepakati dengan orang tua, udah kita sepakati dengan anak tidak mengharapkan. Begitu juga dengan orang tua, yang udah kita kesepakatan dengan orang tua di sini bisa pula membelok di masyarakat. Nah itu yang buat kita jadi masalah. Jadi ini yang paling bagus nanti, karena memang ini harus kita terapkan lagi untuk peraturan sekolah kita ini. Karena saya ingin ini berubah lagi sekolah ini yang kita buat. Apa hukumannya, apa dampaknya, ya perlu nanti kita tingkatkan. Ini bagus ini untuk menjadikan jati diri sisi orang itu untuk kelebihan yang bagus. Kalau saya dulu sebagai guru pertama sekali itu, karena memang saya itu bukan dari guru, yang saya belajar itu jadi guru itu adalah dari nenek saya dan abangnya amak saya, yang saya terapkan selama saya belajar jadi guru dari situ. Yang dia diterapkan dulu waktu zaman dulu itu, kalau nenek saya itu, abangnya nenek saya itu sistem keras. Ya, kerasnya itu mendidik anak itu adalah keras segala keras, sistem tentara. Kalau dibilang orang sistem tentara, tidak ada tidak bisa. Jadi habis itu masuk dia ke bapak tua, abangnya bapak saya, keras, ada juga lembutnya. Istilahnya keras lembut itu anak dia dimarahin, tadi pukul pun dulu dia, itu dirangkul lagi, dipeluk, dikasih sayang. Ada dia dibuat dia lagi lembut sama lembut. Kalau dia lembut sama lembut, istilahnya masalah dia ya nanti jadi manja. Kalau di sekolah kita ini yang saya perhatikan, dia ada yang lain, beda-beda dia sistemnya. Jadi kalau saya sih sebenarnya kebanyakan saya buat terapkan dia ke anak keras lembut. Waktu dia kukeraskan itu ya pasti akan kurangkul lagi. Tapi itu waktu kukeraskan itu dan kurangkul lagi, karena saya pun kadang dia di lewat di sekolah udah saya jumpa juga sama orang tua, karena memang anak ini kadang dua-dua luar biasa. Jadi sebagai saya kesiswaan di sekolah ini, sebenarnya yang paling susah kita terapkan di sekolah ini mengenai kedisiplinan ini, mengenai anak ini adalah yang pertama sekali, anak kita ini jati dirinya tidak tahu, angkunya terlalu tinggi. Itu permasalahannya, angkunya terlalu tinggi, baru peraturan itu bisa dihibahkan lagi, tidak diharapkan bukan dia, tapi dia orang tuanya.
Kenapa bisa kayak gitu? Karena udah ada peraturan-peraturan, kita panggil orang tuanya, ngomel pula di sana sini, kita tanggap ini kalau sekolah ngomel, langsung ketahuan. Jadi yang perlu saya pertanyakan ini nanti, yang perlu dikembangkan dulu, yang saya tanya yang sebenarnya di sini, ya istilahnya bagaimana caranya merubah mindset atau memori anak kita ini biar jangan berpengaruh, harus tetap mempengaruhi peraturan yang kita terapkan di sekolah, jangan berpengaruh di lingkungan sekolah. Itu yang paling utama. Cara merubah, jangan dibuat dari lingkungan masyarakat, kita buatlah peraturan, diikutkan peraturan yang di sekolah ini dan dibawa anak ini ke masyarakat biar jadi contoh di masyarakat. Itu aja Pak Fajar. Oke, terima kasih untuk dari saran dan pertanyaan dari Pak Rinto. Jadi Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa pada ada dua kodrat anak itu, dua kodrat dalam menuntun anak itu. Yang pertama menuntut sesuai zaman dan menuntut menuntun anak, bukan menuntut ya Bapak Ibu, menuntut anak dengan sesuai kodrat. Dua kodrat yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kodrat alam maksudnya adalah sesuai dengan lingkungannya, dan yang kodrat zaman adalah sesuai dengan zaman pada saat ini atau kebutuhan pada saat ini. Jadi Bapak Ibu, untuk mungkin dari pertanyaan Pak Rinto bagaimana agar anak itu tidak terpengaruh dengan dunia lingkungan sekitarnya, tetapi taat kepada hal yang telah disepakati atau peraturan sekolah kita, adalah mungkin kita harus lebih menstabilkan identitas murid kita ini, sehingga mereka sadar bahwa dia itu adalah seorang murid yang harus memberikan contoh yang baik kepada lingkungan sekitarnya. Bagaimana Bapak Ibu caranya? Itu bisa kita posisikan diri kita sebagai yang tadi sebagai manajer dan melakukan dan menerapkan segitiga restitusi pada saat mereka melakukan kesalahan. Kemudian Bapak Ibu bisa juga dalam posisi kontrol ini ya Bapak Ibu, tidak ada yang salah ya Bapak Ibu, kita terapkan, baik itu sebagai penghukum, baik itu sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Tidak ada yang posisi kita Bapak Ibu yang salah di situ, tapi kita jangan terlalu sering membuat dia menghukum dia, jangan terlalu sehingga dia memiliki identitas yang gagal. Kita harus menerapkannya Bapak Ibu semua aspek ini, tapi melihat situasi dan konteks kita. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang banyak juga yang aneh itu, kita berikan nasihat, kita ya tidak mengapa juga, ya kita harus memberikan sanksi. Ya, jadi untuk sama tadi untuk kurikulum 2000 kurikulum Merdeka ini kan tidak ada kesepakatan. Tidak ada peraturan, namanya peraturan, tapi namanya kesepakatan. Mungkin ini juga kita sudah lakukan di sekolah kita, karena untuk membuat peraturan yang di sekolah kita mengundang juga orang tua, komite, dan anak-anak juga di situ kemarin, dan mereka juga menyetujuinya. Mungkin akan nadanya yang akan kita ubah Bapak Ibu, dari keperaturan sekolah SMP Negeri Lingai menjadi kesepakatan atau keyakinan sekolah SMP Negeri 6 Lingai, dan hal yang atau tidak mengerjakan PR, mungkin kita akan mengubahnya ke hal yang kata-kata menjadi positif, begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus lebih, berarti dalam konteks ini kita harus lebih menstabilkan identitas murid kita. Demikian Bapak tanggapan saya mengenai pertanyaan Bapak Rinto. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain? Ya, silakan Ibu Jai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesekian kalinya kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, di sini saya dibilang bertanya tidak juga. Saya ingin meluruskan peraturan di sekolah kita tidak juga ya. Di sini ada beberapa hal yang harus kita sepakati dan harus kita bahas bagaimana cara untuk
buat lingkungan sekolah kita supaya menjadi lingkungan sekolah yang positif. Yang pertama yaitu kita sebenarnya untuk peraturan-peraturan seperti yang dibilang Pak Dito tadi sudah lumayan bagus lah, ya. Dibilang bagus lah dulu, bukan bagus sekali, dibilang bagus lah dulu untuk kita di daerah terpencil, ya. Tapi ada hal-hal yang masih kita kurang pahami, ya, termasuk saya, yaitu salah satunya kita udah buat rapat sekian kalinya, 1000 kalinya, udah memanggil wali murid apa segala macam, tapi peraturan hukuman yang kita berikan itu juga tidak menjadi efektif. Kenapa tidak menjadi efektif? Karena orang tua yang kita apa istilahnya? Yang kita harapkan untuk bisa bekerja sama, menjadi teman sejawat kita, menjadi keluarga kita, menjadi saudara-saudara kita, tidak seperti itu rasanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap kali kita memberikan arahan kepada orang tua dengan kesalahan anaknya, kadang di sekolah ini mereka bisa menerima, ya. Kadang di luar sana kita udah mendengarkan lagi sesuatu hal yang tidak positif. Jadi gimana? Perasaan kita pun istilahnya ya terus terang, saya memang terus terang ya, masa bodoh. Kadang seperti, kadang saya pikir lagi tidak bisa juga masa bodoh. Karena apa? Kita yang mengajar bukan mereka. Jadi setidaknya gimana lah jalan solusinya supaya kita bisa bekerja sama dengan orang tua. Mereka itu tidak menganggap musuh kita, mereka itu menganggap keluarganya kita, karena kita sudah mendidik anaknya. Itu lagi yang solusi yang kita cari. Kalau untuk hukuman-hukuman apa udah puas lah rasanya ya, yang keras, yang lembut, yang ini, yang itu. Saya rasa gimana ya? Kalau kita bilang tidak merangkul, sudah kita rangkul semuanya. Ya, semua saya rasa guru di sini udah merangkul siswa-siswa kita. Tapi itulah, ya, persaudaraan antara lingkungan masyarakat kita kurang. Gimana kurangnya? Nanti kita berbuat seperti ini, ada lagi cemoohan seperti ini. Itu yang saya tidak kuatnya, makanya lebih baik saya tinggal di rumah, ya. Lebih baik saya tinggal di rumah, tidak ada cemoohan yang saya dengar. Itu. Dan kemudian kita udah mengajak juga, desanya harus berbuat gini. Tapi apa? Dilalaikan seperti itu. Jadi apa yang harus kita perbuat? Ya kita dengan anak orang guru loh. Dengan pelajaran sekian, dengan pekerjaan sekian, udah kita kerjakan semua dengan siswa-siswa kita. Apalagi kita berikan waktu mereka untuk mengerjakan yang tertinggal. Nah, itu mungkin yang harus kita bahas, gimana ya kita bisa saling berangkul dengan orang tua, dengan masyarakat, ya, supaya mereka bisa membantu kita bagaimana cara untuk positifkan anak-anak kita yang ada di sekolah. Anak-anak kita sudah positif sebenarnya, cuma yang di luar sana lagi terlalu besar negatif yang dibuat mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jai, semoga kita bisa menjadi apa tadi, dengan bisa lingkungan kita, ya, masyarakat kita bisa selanjutnya bekerja sama dengan kita untuk mendisiplinkan atau menciptakan budaya positif pada lingkungan sekolah kita. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Tambah sedikit ya, Ya, silakan Ibu. Nah, ini contoh aja, contoh seperti keagamaan ya. Kita udah beri tugas itu bulan Ramadan, udah diberikan buku. Tapi apa? Seharusnya kan setidaknya orang tuanya bisa mendorong anaknya. Kan udah ada buku itu, kenapa enggak pergi sholat? Tapi saya rasa enggak tahu gimana lah. Apakah orang tuanya menyuruh anaknya atau tidak, kita enggak tahu juga. Ya, setidaknya banyak anak lalai dengan tugas-tugas itu. Jadi apa lagi yang harus dikerjakan? Oke, sekian. Ya, terima kasih Bu. Oke. Ada tanggapan atau pertanyaan? Kami silakan dikatakan. Ya, Ibu Nur, silakan Ibu Nur. Berikan tanggapan. Moderator. Kalau saya sih sebenarnya ya. Pakai mic Bu, biar kedengaran. Kalau saya ya, menurut
menanggapi entah ya dan tidak ya, menurut pendapat saya sendiri itu kembali kepada kita sudah menerapkan semuanya yang Pak Bu saya bilang, Pak Ringo segala macam kan, tetapi anak itu masih tetap ngeyel Bang bahasanya ya, kalau kita bilang ya, apa bahasanya, kita ngomong dia sama ya, ada bahasanya macam itulah dia kan, mungkin dia faktor dari orang tua aja bisa jadi ya, kalau menurut saya. Beda kalau anak mungkin perkembangan lingkungan yang tidak mendukung anak itu, bisa jadi mungkin dia dari PAUD tidak guru dan enggak istilahnya tidak membentuk karakter dari PAUD. Kalau kita di sekolah-sekolah sana, contoh di Letung, ya kan, itu di PAUD pun sudah diajarkan anak itu macam mana menghormati guru, ya kan. Tetapi mungkin pengaruhnya ya di sini lingkungan dari sekolah pun dari ya kita tahu sendiri SD PAUD tidak ada, mungkin dari situlah penyebabnya sampai kita di sini pun untuk menerapkan kedisiplinan budaya seperti itu agak sulit, tetapi kita harus bisa macam mana ya, menurut saya ini pengaruh dari bawah dulu lah istilahnya ya. Itu aja tanggapan dari saya. Amin. Terima kasih untuk tanggapannya Bu. Ada lagi dong. Jadi tutup kepala sekolah nanti. Apa dia? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, kalau menurut saya kenapa hal tersebut bisa terjadi, karena mungkin kita belum melakukan yang namanya restitusi ini atau belum maksimal. Nah, kalau sudah restitusi ini berjalan di sekolah kita, mungkin anak-anak itu tidak perlu kita suruh lagi atau orang tuanya suruh lagi. Dia mau ke masjid, nanti dia dengan sendirinya bisa ke masjid tanpa diperintah. Nah, kalau saya mungkin ya selama ini belum maksimal, mungkin ada tetapi tidak maksimal saya menjalankan restitusi ini. Karena mungkin itu salah satu faktornya. Ya, itu menurut saya. Nah, kalau saya ya terus terang saya mungkin ada tapi tidak maksimal atau tidak tahu apa yang saya lakukan itu restitusi atau bukan. Nah, kalau sekarang kan menjadi jelas. Nah, mungkin kalau restitusi ini kita jalankan, nah bisa jadi nanti anak-anak kita ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tanpa kita perintah, tanpa kita suruh, mungkin anak itu bisa melakukannya sendiri dengan keyakinan yang sudah dia dapatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sedikit Bapak Ibu ya, untuk menanggapi atau bahkan juga mengeluarkan unek-unek, bisa juga jadi memang di sini ya Bapak Ibu. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya. Bagaimana. Ini satu-satu saya ini dari faktor lingkungan. Kita tidak bisa memisahkan anak-anak kita dengan lingkungan, karena mereka berasal dari lingkungan dan akan kembali ke lingkungan masyarakat maksudnya. Bukan berarti kita tidak melakukan peraturan sekolah yang sebelumnya kita sepakati, yang kalau sekarang atau kedepannya kita ubah namanya menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya Pak. Memang Bapak Ibu, untuk melihat restitusi ini kita tiba-tiba melaksanakan restitusi, gak usah mulut-mulut lah Bapak Ibu. Kalau bisa kita laksanakan langsung seperti itu, tidak akan bisa. Karena kita sudah beberapa tahun lah melakukan aturan sekolah. Restitusi juga bahkan bukan tidak kita lakukan Bapak Ibu, tetapi seperti Pak Ami bilang tadi belum maksimal. Sudah kita lakukan, tetapi memang sampai kini untuk hasil yang kita lihat memang belum ada lah, atau belum mengarah ke yang lebih positif seperti itu. Bukan tidak dilakukan, bahkan ada pun guru yang tadinya penghukum atau hanya pemantau atau apa segala macam tadi itu, sudah ada juga tetap melakukan restitusi itu, tetapi memang hasilnya yang belum bisa kita lihat. Sekarang kita sudah mempelajarinya lebih dalam lah, lebih banyak lagi tentang bagaimana restitusi di lingkungan sekolah khususnya.
Ya, mari Bapak Ibu kita sama-sama untuk memulainya. Bukan berarti sebelumnya kita tidak melaksanakannya tadi seperti sudah saya bilang. Mari kita seperti juga kemarin saya sudah keluhkan kepada orang tua. Ini memang harus diawali dari diri murid itu sendiri. Harus berasal dari dirinya. Memang kalau kita bilang nggak boleh ini, nggak boleh ini, begini. Apa iya anak-anak itu memang langsung bisa sadar kalau kita buat apa seperti ini? Kan tidak mungkin. Kita sudah langsung berhadapan dengan anak-anak tersebut. Bagaimana cara kita untuk ini dah kita masing-masing melakukan. Tidak bisa, bukan tidak bisa, belum bisa. Tapi semenjak dari sekarang setelah kita lebih memahami lagi bagaimana yang sebaiknya yang seharusnya kita lakukan untuk kebaikan atau kemajuan ke depan murid-murid di sekolah kita, untuk kemajuan sekolah kita juga. Mari Bapak Ibu sama-sama kita melaksanakannya ke depan untuk yang terbaik lagi. Itu aja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita lebih bersabar lagi untuk melaksanakan restitusi yang lebih efektif di sekolah kita ini. Mari kita dengan berlapang dada menghadapi karakter-karakter anak kita yang juga dikatakan tadi ini mengakui kesalahan itu tidak apa-apa. Ya, kalau kita pikir-pikir kesalahan yang seperti apa yang bisa dikatakan tidak apa-apa, kita juga Bapak Ibu ya, kita juga harus memang betul-betul memahaminya, menyaringnya dan bisa melaksanakannya dengan tepat. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Boleh sekali lagi Bu Maja? Ya, silakan Bu. Menurut saya ya, Ya, silakan pakai mic-nya Bu, biar kedengaran nanti. mungkin menurut pendapat saya kita sudah maksimal belum, tetapi akan tetap kita mencoba, ya kan? Tetapi satu hal yang dalam diri kita ya, kita kekurangan anggota kita itu cuma ya menurut saya ya. Jadi kalau walaupun anak kita ini tidak mencapai seperti sekolah lain 50 atau berapa orang, walaupun kita cuma 20, mungkin dibilang sama orang kan siswa cuma 20, ya kan? Kalau saya bilang ke teman gini, berapa siswa ibu di sana? 20 orang, saya bilang gitu kan. Guru berapa? Pasti orang bertanya seperti itu kan. Terus saya bilang, kami nggak ramai, mungkin kami merangkap semua gitu. Aman tuh. Nah, karena orang belum merasa seperti ini, ya kan? Makanya saya bilang anggota kita pun masih kurang. Bagaimana kita bisa mau merangkul anak itu supaya bisa disiplin atau segala hal. Terima kasih Bapak. Ya saya tambah sedikit lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini kan ibaratnya mulai pembukaan sekolah ini, saya dulu dari sekolah mulai dibukalah sekolah murid ada di sini. Jadi sifat-sifat anak itu semua dengan orang tua, dengan giginya. Ya sebenarnya saya bilang tadi masalahnya itu yang paling fatal itu sekolah kita ini udah apa dulu? Kalau di ibaratnya kita terapkan ini di sekolah lain, SD sekolah ini. Karena memang saya yakin ini peraturan tinggi. Bisa kok kita terapkan di sekolah ini. Tapi keluar dari sekolah ini dia itu belum lari jalur permasalahan dia, lari jalur dia. Dapat jalur, kadang dia orang tua yang udah disepakati orang tua pun di sini tidak dihiraukan. Kita panggilkan di sini, masa dipanggil lagi saya? Padahal dia juga yang buat peraturan orang tua itu. Nah itu permasalahan dia yang sebenarnya. Baru satu lagi anak kita di sini, yang paling fatal masalah anak kita di sini tidak tahu dia berterima kasih semuanya. Bukan di barang anak kita ini aja, udah memang gitu. Makanya kalau lupa pun kita diterima sana dari dingin, semua orang ingat tuh gitu, nggak mau tuh nyala. Dia berilmu. Ini yang sebenarnya perlu ya contohnya ya kalau menurut saya untuk menciptakan ini pertama sekali itu ya contohnya keagamaan ke Pak Amin ibaratnya sering juga kerja perlu juga diutarakan ini di masjid karena memang dari situ nyambung nggak bisa lagi dari rumah orang tuanya langsung dari masjid lah di situ titik puncaknya di situ dia tahu lahir meninggal dari masjid kan itu kan ibu kan dari situ kalau di kami kan di apa di gereja kayak gitu lahir di tingkatkan di situ kan itu jadi itu sebenarnya perlu di apa karena memang orang tuanya nggak mau dia di kita apa gini udah sering juga kita bilang sama orang tua bisa juga berarti ada problem yang saya bilang tadi dirubah dulu dari masjid dulu sebenarnya apakah bisa berubah kalau saya rasa bisa pasti yang penting dia
pengurus di masjid ini betul-betul aktif lah sebenarnya kalau menurut saya, pasti akan bisa. Karena kita di sini ini lo tinggi nih lo peraturan. Satu permasalahan kita di sini yang buat itu kadang kita kesal sebenarnya kita bersama-sama juga lah. Kita pun tahu sebenarnya anak kita ini berlebihan juga kerjanya bu. Kalau sekolah lain kelas itu kita dilemparnya bu, ya kan? Anak kita di sini masih bisa kita suruh ambil air minum habis sana. Tapi dia karena sering dia pun suruh emosional pun timbul emosi kan itu. Dan dia pun itu juga kan itu. Tapi kalau memang di baraknya peraturan ini, di baraknya istilahnya kita rubah lagi nanti pasti akan berubah. Yang sebenarnya ini perlu kita kembangkan untuk pendidikan. Kunci pertama sekali itu keberhasilan sekolah itu anak dari sekolah itu adalah memang dari kedisiplinan. Dari sini titik puncaknya yang dibuat Pak Fajar ini, konsepnya ini untuk mengembangkan suatu sekolah dan masa depan anak-anak berkembang. Sekian dan terima kasih. Ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, memang kita selama ini sudah melaksanakan segitiga restitusi ini. Tapi ya mungkin belum maksimal. Dan Bapak Ibu, untuk mempelajari segitiga restitusi ini mungkin tidak cukup waktu yang waktu untuk sekali pertemuan. Untuk itu mungkin kita akan melaksanakan pertemuan-pertemuan lain lagi di komunitas belajar kita, mungkin di setelah semester awal baru nanti, atau nanti pertemuan selanjutnya kita akan jadwalkan untuk membahas restitusi, bagaimana sih penerapan restitusi yang baik, karena ini tadi masih bersifat umum ya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa meluangkan waktunya lagi untuk mempelajari ya bagaimana penerapan segitiga restitusi yang baik untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Mungkin masih adakah tanggapan dari Bapak Ibu? Tanggapan itu banyak. Oke, ya Bapak Ibu. Demikianlah pemaparan dari saya Bapak Ibu. Tapi sebelum kita menutupnya, mari Bapak Ibu melakukan refleksi sejenak, yaitu di slide terakhir. Apa itu? Mari berefleksi. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan. Setelah mempelajari hari ini saya mampu. Apa yang kita mampu hari ini? Setelah pelajaran, yaitu membedakan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Lalu perasaan setelah melakukan pembelajaran hari ini, apa bahagia? Lega. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Lega dan merasa hebat ya. Masih mengeluarkan unek-unek. Ya, masih lega. Ya, nanti untuk selanjutnya kita akan melakukan pemecahan masalah. Selanjutnya setelah melakukan pembelajaran ini, target saya berikutnya adalah apa target kita Bapak Ibu? Apa targetnya? Untuk mengaktifkan siswa kita mungkin. Targetnya ya harus melibatkan lingkungan masyarakat semua. Ya, melibatkan lingkungan masyarakat keagamaan dan untuk mendukung budaya positif di sekolah kita dan menerapkan segitiga mulai menerapkan segitiga restitusi. Yang selanjutnya ada yang terakhir, setelah pembelajaran ini hari ini saya akhirnya memahami bahwa apa itu? budaya bahwa lingkungan yang positif itu akan menciptakan suasana belajar yang baik atau yang efektif. Ya Bapak, demikian penjelasan dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, setelah kita mendengar diskusi atau presentasi yang dari Pak Fajar, ya, saya tidak mengambil kesimpulan atau apa, tetapi kita sama-sama belajar bagaimana cara memperbaiki dari bukan dari kita dulu ya, tentu baru untuk ini ya. Mungkin saya tidak mengambil kesimpulan, tetapi ya lebih dan kurang lah. Saya menutup aja langsung acara ini ya. Gimana ya Bapak Ibu ya? Mengingat waktu kita pun sudah ini ya. Nah, jadi lebih dan kurang dalam tutur kata saya ya, yang kurang dari pertama saya menyadari juga. Tadi kesalahan saya dari pertama kurang menyapa Bapak dan Ibu juga. Tadi saya lupa ya. Seharusnya saya menyapa dulu
Ibu kepala sekolah dan teman-teman. Baru setelah Bapak menyapa, baru saya ingat pujian saya sendiri tadi kan ya. Jadi saya mohon maaf ya dalam membawa acara pada siang hari ini ya. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan. Pertemuan berikutnya minimal ada snack lah. Kelas 2, Iya.